Pemirsa, Anda masih bersama saya Primus Dorimulu dalam acara CEO Talks. Pak Arief, Ya, Pak. dalam mengelola perusahaan ini dan sudah dilihat hasil yang 2 tahun ini high growth, apa filosofi dari perusahaan ini menjadi company values yang harus diimplementasi dari hari ke hari? Ya, yang pertama bahwasanya kita kan tadi punya 8 pilar ya. Yang pertama yang kita bangun adalah people-nya. People itu harus menjadi orang yang dipercaya. Jadi untuk menjadi orang dipercaya itu punya 3 modal. Yang pertama bahwa dia memang punya kompetensi yang tepat. Kedua itu punya integritas yang tinggi. Yang ketiga memang punya jaringan atau networking yang bagus. Karena disitulah menjadi orang yang menjadi modal utama kita untuk bangun Citylink. Values yang kita bangun sebenarnya sederhana di Citylink itu. Jadi yang pertama orang Citylink harus simple. Artinya secara personal, dia itu selalu berpikir yang simple tetapi progresif. Kedua, seorang Citylink itu harus selalu tepat waktu dalam segala hal, dalam bekerja, timeline yang tepat dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, orang Citylink itu harus bisa saling berinteraksi dengan orang lain dan membangun kepercayaan satu dengan orang yang lain. Jadi kita hanya bertumpu di 3 values itu. Jadi walaupun IT basis, bagaimana menggunakan IT, tapi harus simple ya. Jadi yang paling penting setelah kita dapatkan ini orang yang punya karakter seperti itu dan mental pemenang, kita bangun yang pilar kelima itu yang IT based airline tadi, Pak. Karena setiap orang kita ukur, setiap orang kita kasih challenge dengan performa yang harus tinggi. Jadi KPI dari masing-masing orang kita sudah turunkan, dashboardnya jelas. Jadi masing-masing orang punya dashboard. Mulai dari manajemen level ada dashboard, VP level ada dashboard, even frontline juga ada dashboard. Karena dengan cara itu kita bisa masuk membawa Citylink dengan tumbuh dengan baik untuk bisa menempatkan diri di antara pelaku-pelaku yang sudah lama di dunianya. Kalau integrity, kompetensi, networking itu bisa dipahami, tapi bagaimana bisa melihat karyawan mempunyai mental pemenang? Bagaimana melihat? Nah, itu kita mulai dari challenge ya. Jadi mental pemenang itu harus kita pertama dari challenge. Kita taruh dia ukuran-ukuran bahwasanya Citylink itu dalam 3 tahun harus mencapai 11 juta penumpang. Artinya bahwa kita sudah jelas dengan modal itu setiap orang harus punya mental pemenang, harus tidak punya rasa tidak kenal menyerah, harus tahu bahwa angka 11 juta tahun depan itu menjadi challenge bersama, dan kita akan lihat orang-orang itu harus melihat bahwasanya semua yang akan menjadi challenge itu menjadi tantangan, bukan menjadi sesuatu yang beban buat dia. Makanya kita ciptakan tadi organisasi kita itu yang open ya. Kemudian proses komunikasi antar satu orang dengan orang lain tidak ada barriers, sehingga dia merasa bahwa we are in the same boat. Betul. Kita satu tim dan kita akan menuju pada sasaran yang sangat jelas. Anda di perusahaan ini memaknai sendiri apa yang disebut integrity. Saya tadi baca di dinding tadi. Itu apa penjelasannya itu? Ya, kalau bahasa Inggrisnya, kalau istilahnya ya satunya kata dan perbuatan atau walk the talk gitu ya. Jadi setiap kita bekerja, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita planning, apa yang kita katakan, sama dengan apa yang kita hasilkan. Kemudian itu menjadi modal awal buat kita, karena ini kita harus tumbuh cepat. Tadi saya baca tadi, integrity artinya kalau Anda berlaku yang benar, memperjuangkan yang benar, bukan karena dilihat orang, tetapi karena itu benar. Luar biasa. Iya kan? Betul. Karena bayangin aja, ini perusahaan ini harus tumbuh, ya, harus sehat, services Pak, dan harus bisa melayani dengan baik. Nah, sekarang filosofi Pak Arief sendiri. Pak Arief ini sudah 24 tahun di airline, sekolahnya dari eksakta, kemudian perguruan tingginya belajar di ITS, teknologi industri ya. Walaupun kemudian ada pendidikan tambahan manajemen, tapi saya pikir yang core di situ dasarnya itu. Kemudian masuk airline. Bagaimana kok bisa tertarik masuk airline? Kan bisa, teknik industri kan banyak sekali. Mengapa tertarik airline? Jadi saya memang lebih menyukai di dunia aviasi sejak saya masuk di salah satu inspirasi saya waktu itu bagaimana, karena tahun 85 itu Pak Habibie cukup terkenal. Jadi waktu itu kelas berapa Anda? 85 saya baru SMA kelas SMA kan. Jadi saya lihat, wah
ini airline itu menjadi sesuatu yang sangat inspiring buat saya waktu itu. Apalagi saya memang sangat suka eksakta. Waktu di perguruan tinggi, saya itu sebenarnya bercita-cita kepengen di manufacture airline juga. Tapi ada satu filosofi yang saya itu selalu ambil pilihan yang kesempatan pertama. Nah, pada saat saya sebelum lulus, ini Garuda sudah melakukan rekrutmen ke semua perguruan tinggi, salah satunya di ITS. Waktu itu yang memanggil saya pertama adalah Garuda. Saya pikir ini masih sejalan dengan inspirasi yang saya dapatkan bahwa airline itu sangat menarik. Waktu itu saya masuk ke divisi engineering di Garuda. Nah, dari situ saya sudah mulai terinspirasi bahwasanya selain saya kuat di eksakta, tapi satu kekuatan yang lain, saya itu lebih menyukai bergaul dengan orang. Jadi networking itu sangat saya sukai. Yang kedua, saya sangat suka membaca orang-orang yang sukses. Saya sangat suka membaca buku-buku yang terkait dengan psikologi. Ya, sukses ya. Ya, Dale Carnegie itu bacaan saya kira-kira 30 tahun yang lalu. Sejak SMP udah baca ya? Iya, saya SMP itu sudah mulai baca-baca buku Dale Carnegie. Kemudian zamannya Evelyn Toffler itu ngomong. Walaupun Anda eksaktanya bagus, bisa dapat nilai 10 matematika ya? Luar biasa. Waktu itu rata-rata saya memang begitu. Yang nggak tahu saya mungkin itu salah satu rahmat juga buat saya. Tetapi itu bukan menentukan kesuksesan orang. Kesuksesan orang adalah yang terakhir kali bahwa saya harus menjadi orang yang dipercaya. Dipercaya oleh teman, dipercaya oleh atasan, dipercaya oleh bawahan. Itu modal saya aja. Trust, kepercayaan, dan itu tepat Anda memimpin airline. Airline ada services, modal utama adalah trust, karena Anda melayani people. Terima kasih. Pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Bapak Arief Wibowo, CEO PT Citylink Indonesia. Kita jumpa lagi dalam CEO Talks berikutnya.